namanya kayak pencucian dosa ya. Dia lihat bahwa oh iya MK ini membentuk suatu demokratisasi, tapi apakah kalau kita kembali lagi ke teori konstitusionalnya apakah betul gitu ya yang dilakukan MK itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun di Bunas Mahkamah Konstitusi atau MK telah memutuskan untuk memisahkan antara pemilu nasional dan pemilu daerah mulai tahun 2029 mendatang. Hal itu tertuang dalam putusan MK nomor 135/PUU garis datar 12/2024 yang dibacakan pada akhir Juni. Namun sejumlah pihak justru menyatakan putusan tersebut tidak sesuai konstitusi. Beberapa juga mempertanyakan nasib anggota DPRD yang masa tugasnya hanya 5 tahun. Bagaimana sebenarnya dampak dari putusan MK tersebut? Lalu bagaimana seharusnya sikap pembuat undang-undang yang pemerintah eksekutif maupun legislatif terkait putusan tersebut? Saat ini saya sudah bersama dengan dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Profesor Budi. Assalamualaikum. Siap, gimana kabar? Ini namanya singkat tapi gelar panjang. Nah, Prof, ini sudah ada putusan MK terkait pemilu. Bagaimana kita melihat? Ya, jadi kita perspektif ya tentang serentak itu memang beberapa kali diuji. Putusan 2013 ada, 2019 juga ada di 2024. Jadi memang MK ini banyak kalau saya lihat melakukan eksperimen juga. Misalnya dulu tidak ada pemilu serentak, dulu itu pemilihan presiden dan legislatif bisa. Kemudian ada ujian akhirnya untuk melakukan pasal 22E di Undang-Undang pemilu itu berdasarkan langsung ya bersamaan presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Menariknya ya, karena itu dilaksanakan secara serentak. Sedangkan ada pun dilaksanakan serentak, tapi tidak bersamaan dengan pemilu nasional. Nah ini yang kemudian mengakibatkan kemarin kita melakukan yang namanya pemilu serentak pemilu 2024. Nah, menariknya di tahun 2009 itu kemudian MK memutuskan misah antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Nah ini menisahkan sebenarnya berbagai masalah konstitusional ya, secara teori aja lah ya. Jadi secara konstitusional pertama pasal 22E itu menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Kan menarik kan ya, satu napas satu kalimat. Artinya ini serentak harusnya. Nah, tapi ternyata tidak. Kita mengatakan bahwa DPRD harus dipisah karena itu merupakan garis pemilu. Nah ini kan juga menyisakan masalah apakah putusan MK itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Artinya kita nanti harus ada inisiasi-inisiasi itu untuk mengamandemen dan pemerintah. Ini menarik secara konstitusional Konstitusinya harus diubah untuk menjalankan putusan MK ini. Harusnya nggak gitu, harusnya MK itu konsisten dengan pasal 22 itu. Tapi ini dengan kejadian begini kan. Nah, sedangkan MK juga tidak ada putusannya adalah final yang baik mengikat. Artinya kita harus memikirkan sebetulnya bagaimana penafsiran pasal 22. Jadi sebenarnya kita harus menafsirkan konstitusi. Iya. Apakah undang-undang ini sesuai dengan konstitusi kita? Dan ternyata putusan MK ini tidak sesuai dengan konstitusi. Iya, dengan penafsiran kita ya. Ini kan kata penafsiran kan, bahwa MK mengatakan bahwa serentak ini adalah berdasarkan pasal 22E secara khusus ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 itu adalah berdasarkan langsung dari sanksi, ayat 2-nya pilih namanya presiden, DPR, DPD, dan DPRD, ya kan? Ya, bukan memilih
Presiden, DPR, dan DPD. Nah, kenapa? Karena kalau memang ya DPRD ini kemudian masuk dalam rejim lokal, maka dia harusnya ada di dalam pasal 18. Kalau kita melihat struktur konstitusi kan begitu ya. Ada yang namanya pertama prinsip rule ya, negara hukum, negara konstitusional, negara demokratik, dan kekuasaan presiden ya. Kemudian ada yang namanya pemerintahan daerah di situ di pasal 18 ya. Bahkan pemilu pilkada diatur di pasal 18 di 45. Baru nanti masuk lagi ke kekuasaan eksekutif ya, kekuasaan DPR, DPD, dan pemilu. Ini artinya apa? Pemilu itu kan dianggap sebagai rejim nasional. Kenapa? Karena bukan di bab tentang pemerintahan daerah. Nah, ini juga salah satu loophole yang saya lihat dalam putusan MK. Makanya saya lihat putusan MK ini ya, kalau kita lihat ke belakang ini memang agak-agak melakukan dengan judicial division bagaimana sejak putusan Gibran sebetulnya. Putusan Gibran judicial division ini apa? Judicial division itu dia nggak bersifat pasif, dia lebih bersifat mengubah norma, dia melakukan namanya inovasi-inovasi dalam desain constitutional engineering ya, dan itu terjadi juga pada saat tahun 70-an di Amerika ya, di negara juga dilakukan seperti itu. Nah, MK kalau saya lihat ya sejak putusan tentang Gibran ya, batas usia sebagai presiden ya, yang waktu itu ditentang oleh orang ya, kemudian dia setelah itu melakukan yang namanya pembersihan diri ya, dengan misalnya jabatan gubernur dan wakil gubernur ditolak ya, terus adanya keluasan untuk mencalonkan kepala daerah ya, waktu yang kita dicurigai waktu itu kan seminggu sebelum pilkada serentak tadinya ada banyak calon tunggal itu nggak jadi karena MK memutuskan itu. Kemudian penghilangan ambang batas presidensial threshold mereka. Jadi saya melihat kok MK ini melakukan yang namanya kayak pencucian dosa ya. Dia lihat bahwa oh iya MK ini membentuk suatu demokratisasi, tapi apakah kalau kita kembali lagi ke teori konstitusionalnya apakah betul gitu ya yang dilakukan MK itu? Karena mengingat ada pasal 18 dan pasal 22 ya nggak sih kalau gitu dengan putusan itu. Nah, ini kan memang beberapa politisi termasuk menteri hukum Prof. Yusril itu juga menilai ini berpotensi melanggar konstitusi, tapi ini putusan Cina dan Amerika. Jadi mau tidak mau undang-undang harus melanjutkan putusan yang kayak ini gimana, Prof? Ya memang ya dalam konteks ini MK itu tidak ada tidak ada yang menilai atau menguji lagi putusan ya, putusan final ya. Memang ini secara teoretik kita bisa menganggap ini konstitusional putusan ini. Cuma ini ada putusan MK yang kita harus setia terhadap yang namanya peraturan MK untuk menjadikan dia konstitusi. Kedepannya harus ada yang namanya desain pemisahannya, yang itu ya yang pastinya ada di karena undang-undang, karena setelah undang-undang dasar kan undang-undang Tapi mungkin tidak jika konstitusinya saja seperti pasal 22 ayat 2 itu sudah menyebut bahwa serentak sampai DPRD mungkin tidak di undang-undang yang dimasukkan terpisah. Mungkin kenapa? Karena memang ranah yang tadi dinyatakan bahwa serentak itu ada penafsiran konstitusional. Kalau kita kan penafsiran ada banyak, penafsiran gramatikal, penafsiran namanya analogi, penafsiran sistematik. Nah ini kan tidak dipilih penafsiran konstitusional ini kan. Ya kita tidak bisa melihat bahwa satu arti pasal 22 itu kan menurut saya, menurut penafsiran konstitusi saya, mungkin proposisi juga sama dengan kita, tapi menurut MK tidak seperti itu. Nah ini memang ranah penafsiran. Karena itu yang berhak menafsirkan konstitusi itu adalah MK. Tapi kan kita di sini kan melihat bahwa ada inkonsistensi
ya boleh juga kita kan mengoreksi MK dalam penafsiran ini. Itu jadi apa namanya permasalahan. Namun kedepannya ya mau nggak mau ya harus dijalankan. Kenapa? Karena waktu itu juga ketika serentak ya harus dijalankan. Mau nggak mau. Berapa lama? Ini kan 2029 sih masih Waktu itu waktu iya revisi undang-undang. Dan sekarang ini kan kalau nggak salah ada paket undang-undang politik yang sedang dibahas mencakup ya undang-undang ada undang-undang mobil karena ini kan dampaknya adalah apa namanya perubahan undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Ada satu juga masalah dari putusan MK ini terkait dengan masa jabatan anggota DPD 2024. Dan di konstitusi itu juga sudah 5 tahun. Nah, ketika kalau kepala daerah bisa diundangkan oleh jabat di OLT. Nah, kalau DPD gimana nanti? Iya, kalau menurut saya ini kan memang sesuatu yang extraordinary. Ya. Menurut saya apa namanya ini nanti akan berkaca Panjang ya. berbaca. Kenapa? Karena ada satu prinsip konstitusional yang adalah tidak boleh namanya memotong masa jabatan. Walaupun di pilkada mana itu kepala daerah. Tapi aturan hukumnya nanti apakah dibuat baku lagi atau seperti Iya, dibuat baru lagi sama seperti yang namanya undang-undang pilkada itu kan dan pilkada itu bukan yang namanya masa transisi kan. Masa transisi bahwa akan berakhir sekian akan misalnya periode ini berakhir dan seterusnya. Jadi nanti akan dipakai transisi. Misalnya untuk kalau lihat dari trennya maka pengalamannya akan di PLTK. Ya kan? Itu udah trennya udah terjadi lah ya. Fakta hukum. Nah sekarang adalah metode DPRD. Masalahnya adalah tidak mungkin kan tidak ada yang namanya DPRD. Kenapa? Karena di undang-undang pemerintah daerah dinyatakan ini menarik ya. Yang mungkin banyak juga yang tidak aware ya, baik kepala daerah maupun birokrat ataupun Pemda ya, bahwa pemerintahan daerah yang dimaksud dengan konstitusi itu adalah pemerintah daerah dan DPRD. Jadi sebetulnya nggak bisa terpisah. Nah, makanya kadang-kadang saya kalau di pemerintah berbicara DPRD saya bilang bahwa pelaksanaan pemerintah daerah itu bukan hanya ranahnya gubernur belaka ataupun di provinsi ya, ataupun di kota atau ranahnya wali kota atau apa, tapi sama-sama dengan anggota DPRD. Itu jelas dan ini berbeda sekali dengan DPR RI ya, dengan presiden yang eksekutif legislatif. Itu jelaskan di Undang-Undang 23 bahwa pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Jadi satu Satu-satuan. Artinya apa? Kalau nggak ada anggota DPRD maka tidak ada pemerintahan daerah kan gitu loh kan. Kalau kita bicara undang-undang ada undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. DPRD nanti masuk di mana nih? Masuk di undang-undang pilkada. Masuk ke pilkada. Menurut kayak putusan MK. Artinya sebenarnya hanya memperpanjang napas sampai ya namanya kan ini sesuatu yang ekstraordinari bahwa tidak mungkin yang pertama prinsipnya tidak mungkin urusannya tidak dilaksanakan yang kedua tidak mungkin tidak ada DPRD ya kan nggak mungkin nanti pemerintah yang menunjukkan nggak mungkin kan Karena berbeda ini juga kan iya garis karena anggota DPRD harus dilaksanakan melalui namanya pemilihan ya kan bukan menunjukkan. Artinya apa? Artinya mau nggak mau tidak ada berkah bagi anggota DPRD saat ini. Iya. Kembali ke tadi kan di putusan MK. Kan disebutkan bahwa penanganan pemeriksaan itu untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan mengurangi beban penyelenggara pemilu. Ini benar apa sih sebenarnya? Kalau saya sih enggak saya melihat seperti yang saya bilang tadi bahwa sebetulnya MK tidak perlu masuk ke ranah seperti itu. Karena ini asumsi. Ya, tidak dulu sebelum pemilu serentak, ya itu dijalankan. Kemudian katanya pemilu serentak akan menghasilkan
outcome demokrasi yang baik dan lain sebagainya, ya, akan meningkatkan partisipasi pemilih. Ternyata berdasarkan tidak seperti itu. Ya, itu banyak teorinya, kan bisa ada efek jas misalnya yang mengatakan bahwa pemilihan presiden yang bersamaan dengan pemilihan legislatif akan meningkatkan kekuatan dari partai politik yang mendukung presiden. Itu ada juga teori seperti itu. Nah, iya, tapi misalnya kita ketahui ya kemarin kan misalnya PKB dapat efek dari Anies Baswedan misalnya, ya, sehingga banyak dan lain sebagainya. Gerindra juga mengalami efek dari Prabowo sehingga bisa menjadi ketua DPRD lah ya, sendiri kan dulunya PDIP ya masanya. Nah ini ya akhirnya MK tidak ada di ranah dalam meneliti itu. Ya. Ini yang saya lakukan tadi bahwa MK harusnya hanya menilai konstitusionalitas saja. Ya, sedangkan untuk menilai desainnya adalah DPR ini sebagai pembentuk undang-undang itu kan sebagai pembentuk policy ketentuan lebih lanjut dilaksanakan sebagai undang-undang dasar dilaksanakan ditetapkan dalam undang-undang dasar seperti itu. Tapi dengan hasil ini bisa muncul gugatan lagi nggak sih mereka? Ya bisa, itu kan namanya hak ya. Itu kan seperti pilkada serentak ini kan berapa kali diajukan kan hal lainnya juga memang tidak boleh dalam subjek yang sama, ya. Harus ada pembanding dari pasal-pasal lain, praktik seperti itu. Prof, bicara pemilu kan ini akan musik besar di Kalimantan untuk pemilu nasional itu biayanya mencapai 71 triliun. Sementara pilkada itu mencapai 41 triliun. Ini belum menghitung kosnya serta pemilu biaya saksi dan maupun kos-kos lainnya. Nah, apakah pemilu harus mahal itu? Nah, sebetulnya dulu itu kan ya kalau kita bahas PKS itu kan cantik ya dari otoritarian rezim ke demokrasi kan. Terus kita menyatakan bahwa kos demokrasi ini memang dibutuhkan. Saya waktu masih muda juga bilang gitu. Bilang bahwa mau nggak mau kita harus mempertahankan desain demokrasi dulu ya. Tapi memang jalan ini memang keadaan ekonomi Indonesia ini tidak membuat demokrasi yang dilaksanakan Indonesia yang sama seperti tidak membuat angka demokratik indeks kita meningkat. Masalahnya itu, ya, ini sudah dari tahun berapa kita sembilan ya, kemudian ada langsung dari tahun 2004 ya, kemudian pilpres kan begitu, kemudian juga kemudian penyelenggara dari advokat ya, kemudian menjadi permanen kan Bawaslu dulunya advokat. Permanen ini meningkat semua wilayah kita, tapi masalahnya dampak terhadap democratic environment-nya tidak ada. Misalnya partisipasi pemilih atau orang yang kemarin ada juga penelitian bahwa ternyata angka melihat demokrasi kita enggak juga meningkat. Ya. Nah ini yang jadi masalah sebetulnya. Asumsinya dengan yang namanya direct election ya, itu menghasilkan demokrasi yang baik, ternyata untuk Indonesia belum terbukti. Artinya kita juga harus memikirkan, misal kemarin kasih contoh, sawalan pilkada PSU aja menang berapa sekali, sedangkan rakyat masih susah, jalan-jalan mesti dikumpulin. Kemudian setelah terpilih kepala daerah kalau nggak ada uangnya, ya kan? Ini kita apakah memang pilkada ini akan membuat kosnya lebih tinggi, terutama pengeluaran di aspek penyelenggara. Ini kan kadang-kadang jarang kita lihat, misalnya kemarin KPU dikritik menggunakan KRC dan lain sebagainya. Terus nama demokrasi ya, terus nama demokrasi ini semuanya sah intinya. Padahal nggak gitu juga. Program kartunya pecah, ekonomi kita lesu, uang nggak ada. Nah ini juga jadi high cost ini belum berimpact terhadap hasil dari
Belum. Kenapa? Karena di teorinya itu yang namanya Cock and Barrel kan. Kita ataupun yang namanya kita kasih ya di luar negeri itu misalnya di Jepang lah tempat saya kuliah itu misalnya pemilik minta tolong jaga apa namanya harga beras dan kedelai di Jepang kan ya. Kalau kamu nggak bisa memenuhi itu kamu nggak akan CPI lagi. Ya, real kan itu Cock and Barrel kasih, kamu akan dapat suara kami. Nah, di Jepang terjadi seperti itu atau di luar negeri lah ya, jika dia kampung ya dia akan dan tapi kan nggak seperti itu di Indonesia. Dia aku nggak misalnya bertahun-tahun kita bermasalah dengan yang namanya singkong, ya kan bermasalah dengan yang dari dulu jalan, ya bermasalah dengan hal yang begitu aja. Karena itu saya melihatnya memang ini tidak terjadi yang namanya demokrasi yang dibangun selama 20 tahun. Sampai 25 tahun kan ini kita sebagai masih. Pak, pertanyaan terakhir ini dengan adanya perusahaan yang hal yang seperti ini, sebaiknya seperti apa sih pelaksanaan pemilu dan pilkada di Indonesia? Ya kalau gini ya, kalau secara prakteknya kita melihat ya ini kan pelaksanaan pemilu ini kita berganti-ganti model ya, dan terus nanti terus kemudian kita melakukan eksperimen. Nah ini memang kalau saya berharap sistem ini ya permanen aja, harus satu banyak eksperimen. Kenapa? Karena kita semakin berusia ya demokrasi kita dan tidak ada sebenarnya ramuan khusus bahwa ramuan demokrasi kita itu akan berhasil, tidak pernah ada gitu. Beda-beda soalnya atau tanah yang baik misalnya di Amerika Latin, di Amerika, di Asia ini berbeda-beda sebenarnya. Misalnya di Amerika pun sekarang mengalami kemunduran, kayak Trump yang sampai dia Zimbabwe English How Democracy Dies, bahwa pada masa Trump Amerika sudah turun. Indonesia pun juga bisa mengalami itu. Kenapa? Karena yang namanya internal decay, pembusukan dari dalam. Kalau kita merasa bahwa demokrasi ini adalah sesuatu yang sangat terstruktural dan kaku seperti ini, dilaksanakan secara rutin, dilaksanakan secara yang penting dilaksanakan secara serentak, dilaksanakan dengan progres yang bagus, dengan progres yang bagus. Akhirnya kita ada pembusukan karena Yang tadi Pak adalah iya. situ Yes. Misalnya saya kasih contoh, kenapa misalnya terjadi PS itu disawarkan, gitu ya? Padahal ada Bawaslu, ya, ada KPU. Kenapa ketika di ujung di MK kemudian diketok, kamu gagal? Ya. Proses idealisasi saya menggugat. Ya bayangkan, Anda itu lomba, kata panitianya, oh saya saya mengambil syarat, udah saya menang, terus saya batalin di ujung sama wasit kata ya. Ini kan aneh sebenarnya, ya. Kenapa? Karena Bawaslu atau penyelenggara kan takut untuk DKPP, ya kan? Ini kan kenapa bisa nih? Bisa undang-undang pemilu ada DKPP tingkat apa namanya rantai makanan tertinggi, salah-salah dipecat, takut Bawaslu. Padahal kan enggak, itu sejajar, itu sudah saya sering bilang ke penyelenggara juga. Sekarang ini, kenapa misalnya demokrasi kita juga nggak bisa menghasilkan satu karena penyelenggara takut dengan yang namanya DKPP. Misalnya, kenapa nggak di politik uang? Oh, nggak bisa, kita terkendala oleh peraturan KPU. Kalau kita ini kan kita dipecat, dilaporin. Nah ini juga jadi masalah juga, jadi kita jadi perubahan regulasi ini kemudian bisa membuat demokrasi malah mati menurut saya. harus betul-betul membuat asuran yang memang semua orang bisa patuh, tapi bukan karena perasaan Dan ancaman, ya kan? Itu aneh ya ada PSBB. Ya. Kenapa misalnya tidak diatur misalnya mekanisme fatwa MK, ya kan?
misalnya bahwa KPU masuk boleh kita buat dulu dong sebelum ya. Jangan misalnya di ujung ini udah selesai semua atau diuji atau pada bingung atau nggak ngeluarin duit lagi 80 M gitu. Itu yang menjadi masalah kita. Ada sama aja sekarang. Terima kasih banyak Prof atas waktunya, atas ilmunya yang banyak sekali. Dibudas demikian yang kita bersama dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Prof. Budi, sampai jumpa lagi pada podcast Jurnal Publik. Sampai jumpa.